Innalillahi wa innalillahi roji'un. Waduh, ada yang meninggal, tapi kok ada pocong ya? Waduh, waduh. Ada sesajennya pula. Jadi guys, bukan cuma nonton, berkesempatan menghadiri gala premier Almarhum pada tanggal 4 Januari 2025. Terima kasih buat kerja kerasnya sutradara Pak Ade juga dan all crew maupun di produksi ataupun di post produksi. Saya ngucapin terima kasih buat kerja kerasnya, apalagi buat talent-talent ya semuanya, karena syutingnya jamnya terbalik, jadi pasti butuh tenaga dan ekstra tenaga tuh ya. Gitu. Oke, terima kasih. Klaten dan Yogyakarta. Oke, luar biasa. Nah, oke. Klaten berarti 20 hari syuting. Itu berarti tapi semuanya tetap dengan on the track ya semuanya ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Untuk memutuskan semua pemain di sini dengan karakternya masing-masing itu kira-kira bagaimana tuh? Apakah melihat dari berhubungan juga dengan Mas Evelyn agak Pak Dere terbayang nih kira-kira nih, oh si ini cocoknya jadi ini, itu gimana kira-kira? Ya, pasti sebelumnya sebelum kita memilih cast pasti ada proses Audisi gitu ya. lalu kemudian juga diskusi dengan Evelyn dan Pak Oswin juga. Oke. Ini film horor pertama aku dan aku sangat berterima kasih kepada Mas Ade, Kak Evelyn, Pak Oswin, Pak Ishak udah mempercayakan karakter Ajeng kepada aku. Cukup challenging ya buat aku karena ini adalah film horor pertama aku, tapi di sini juga aku banyak belajar dan dibantu juga oleh Om Rosa sebagai coachingnya, terus sama semuanya di sini dan aku lumayan deg-degan banget waktu tahu jajaran pemainnya karena banyak pemain senior juga di sini. Persiapannya kan kita emang udah ada coachingnya juga untuk mendalami karakter dan logatnya itu. Nah di luar itu aku barengin juga sama, aku kan main game juga. Nah di gamenya tuh game bermain peran kebetulan. Jadi aku sengaja main game ini, terus aku tuh bikin karakternya tuh namanya Yanda juga. Dan aku setiap ngobrol sama orang-orang tuh pakai bahasa Jawa. Jadi selama aku coaching pakai bahasa Jawa sama Pak Rukman Rosadi dan teman-teman semuanya, aku setiap pulangnya tuh main game itu juga buat lebih mendalami lagi. Dan aku nanya teman-teman juga sih, yang teman-teman yang orang Jawa, aku nanya Jawa tuh ada apa aja sih? Ada yang Jawa Medo, ada yang standar. Ya. Dengan hasilnya. Kalau dari karakterku sendiri sebagai Wisesa sebenarnya banyak sekali terbantu sama saudara-saudaraku nih. Dari mereka-mereka yang muda ini energinya luar biasa banget. Di lokasi kayak selalu happy, nggak punya tekanan. Dibilang kalau kita tuh galak ya, padahal enggak, karena kita beda mungkin cara mendapatkan karakter dengan mereka cepat banget, mereka selalu semangat, even sampai Alzi masuk rumah sakit ya Zi ya, tipes ya Zi, tapi tetap semangat syutingnya gitu. Dan jadi pendalaman karakter untuk Wisesa ini sebenarnya sesuatu yang baru karena di sini aku berperannya nyebelin ya. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian, se-RT, se-RW jangan lupa diajak ya. Oke, untuk pengalaman yang paling wow itu udah jelas-jelas ya yang waktu di pendem. Karena sebenarnya aku klarifikasi, aku tuh nggak takut ayam karena aku makan ayam juga. Cuman ini tuh beda nih ayamnya nih. Ini tuh ayam cemani kan katanya serem ya. Terus abis itu bener-bener masih hidup, and then dipotong di kepala bener-bener. Itu serius. Serius. Dan itu tuh hidup-hidup, jadi tuh aku tuh kayak kaget gitu. Nah sebenarnya yang waktu udah jadi filmnya itu aku teriak bukan karena aku acting, itu beneran aku teriaknya karena geli banget, kacau. Itu yang paling wow sih. Itu tengah malam adegannya. Tengah malam. Orang pun mandi kembang tengah malam, kamu mandi darah ayam semani iya, ya? Iya, mandi darah ayam plus belatung, belatungnya belatung beneran. Serius? Plus dipendem juga. Itu jam berapa kira-kira? Itu kita start dari jam 7 malam ya Mas Ade? Start jam 7 malam. Sampai jam 5 pagi. Terima kasih semua atas kehadirannya, semoga berkesan dan nanti bisa menyampaikan keberadaan film ini ke teman-teman di luar sana supaya bisa menonton film ini beramai-ramai. Saya sebagai Pak Yos ya, kalau secara motivasi karakter ya mungkin teman-teman udah lihat juga ada harapan di situ awalnya, terus kemudian ketika kenyataan tidak sesuai ada harapan dia harus seperti apa.
Karena harapan itu berkaitan dengan anaknya. Dan gue rasa sih anak adalah motivasi terbesar setiap orang di kehidupannya, termasuk Pak Yos. Mungkin cara Pak Yos berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai keinginan itu, bisa dibilang mungkin benar, mungkin salah, tergantung sudut pandangnya. Jadi tantangannya adalah ya bagaimana membentuk motivasi tadi supaya believable dan bisa dipercaya untuk apa yang Pak Yos lakukan di film ini. Oke guys, jangan lupa nonton film Almarhum ya, tanggal 9 Januari di bioskop-bioskop.